Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pilot Susi Air masih disandera KKB, aparat klaim Egyanus Kogoya makin tersudut. Selundupkan 11 kg ganja ke Jayapura, 3 warga Papua Nugini diringkus polisi. Minyak tanah makin langka di Merauke, warga minta Pemkab turun tangan. TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Karten saat ini sudah menguasai distrik-distrik terpencil di Kabupaten Duga, Provinsi Papua Pegunungan. Langkah ini dilakukan untuk memperkecil ruang gerak kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Saat ini situasi dan kondisi di Duga sudah kembali aman. TNI Polri terus melakukan patroli dan memantau pergerakan kelompok Egyanus Kogoya. Satgas gabungan memberikan ultimatum kepada KKB agar segera membebaskan pilot Susi Air Philip Max Martens. Dan jika masih bersikeras, TNI Polri akan mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum. Sejauh ini TNI masih menunggu hasil perundingan sejumlah tokoh agama dan masyarakat, serta pemerintah Kabupaten Duga yang tengah membujuk KKB agar membebaskan pilot kewarganegaraan Selandia Baru tersebut. Semua Kabupaten Duga pasukan sudah inser. Tinggal terserah Egyanus. Kalau dia memang masih mau inginkan tetap berkeras hati ya silakan. Tapi tentunya upaya negosiasi tetap kita lakukan. Sampai sekarang untuk upaya negosiasi seperti yang diperintahkan Bapak Kapolda kepada kami, upaya negosiasi tetap kita lakukan. Pendekatan melalui beberapa stakeholder ke Pemda, tokoh masyarakat, tokoh agama, sudah berapa tim yang masuk untuk mencari posisi Egyanus untuk melaksanakan negosiasi. Tetap upaya negosiasi, pendekatan kita lakukan. Tapi ya terserah Egyanus. Pasukan sudah turun semua. Udah di sini negara hadir. Negara hadir, negara tidak boleh kalah. Jadi pasukan sudah insert semua, tinggal terserah Egyanus saja. 2 pekan mencari pilot, aparat gabungan mengaku sudah menemukan titik terang keberadaan pilot Susi Air yang disandera KKB. Namun langkah pembebasan ditentukan dari hasil perundingan tim negosiasi. Ya, saat ini tim gabungan dari TNI Polri dan juga Satgas Damai Karten Polda Papua masih terus memaksimalkan upaya pencarian. Memang kita sudah bisa mendapatkan titik terang, namun kita tidak bisa jelaskan detailnya karena akan dapat mengganggu upaya pencarian dan penyelamatan pilot Susi Air tersebut. Artinya tim investigasi sudah berhasil bertemu dengan mereka. Nah, itu saya belum mendapat informasi lebih jelas tentang itu karena itu adalah ranah dari Pemda, PJ Bupati Duga dan Ketua DPR. Belum ada feedback terhadap informasi tersebut. Jadi kondisi Philips ini belum diketahui apa sehat atau gimana? Informasi yang didapat kondisi masih dalam keadaan sehat. Namun saat ini karena mereka berada di bawah kelompok kriminal bersenjata, tentunya keselamatan pilot ini adalah yang utama. Nah, setelah itu apabila sudah bisa diselamatkan, maka kita akan tetap melakukan upaya penegakan hukum. Sejauh ini kondisi pilot Susi Air Kapten Philip Max Martens yang disandera kelompok kriminal bersenjata dalam keadaan sehat. Sementara itu, ratusan warga Paro yang mengungsi ke distrik Kenyam karena nyawa mereka terancam, kondisinya dalam keadaan sehat dan aman. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang dewasa serta lansia.
Mereka sebelumnya ditemukan pasukan gabungan tengah berjalan kaki berhari-hari keluar dari distrik Paro. Saat ini, sebagian tinggal di posko pengungsian yang dibangun khusus untuk mereka. Petugas Kementerian Sosial bersama Batalion 514 terus memberikan bantuan dan perhatian atas kebutuhan mereka sehari-hari. Pemda Nduga dari Kementerian Sosial sudah turun langsung juga ke sana, Kementerian Sosial, kemudian dari Batalion 514 yang penugasan di sana itu dari awal memang sudah membantu Pemda untuk mengurus pengungsi, ya tentunya dengan Polres. Pengungsi sudah aman. Jumlahnya berapa? Untuk jumlah sementara 148 yang terdata di tempat pengungsian. Dan di sana mereka sudah Bama sudah tidak usah rekan-rekan khawatir dia tidak makan dia di sana. Pengungsi itu aman. Tapi kemudian itu cuma satu distrik itu saja pengungsian ini. Iya. Warga cuma satu distrik. Iya, dan beberapa kampung yang di sekitar Paro. Kemudian apakah masih ada kemungkinan pengungsi lain yang tidak terdata oleh pemerintah? Ada kemungkinan, karena kemungkinan yang lain mereka langsung datang ke keluarganya di Kenyam. Jadi itu yang terdata. Tapi sebenarnya Paro ini ada juga yang orangnya mungkin tinggal KTP Paro, tapi orangnya ada di Timika, ada di Kenyam, kemudian ada juga yang di Wamena, yang di Elekma, tapi KTP-nya KTP Paro. Tidak semua warga yang mengungsi ditampung di pos pengungsian. Sebagian ada yang mengungsi ke keluarga atau kerabat mereka di distrik Kenyam dan kota Timika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Kepolisian Resor Jayapura Kota menangkap 3 warga negara asing asal Papua New Guinea yang membawa 11 kg narkoba jenis ganja dengan nilai sekitar 400 juta rupiah. Barang haram tersebut rencananya akan dibarter dengan sepeda motor, ponsel, dan BBM. Sebelumnya, polisi mendapatkan laporan masyarakat yang resah dengan peredaran narkotika di Kampung Skou, distrik Muaratami. Berdasarkan laporan tersebut, polisi menangkap 3 warga negara asing yaitu Yosep Yani, John Aiser, dan Vincent Awes. Saat ini mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Temukan 1 kendaraan jenis Avanza dan juga di lokasi pada saat petugas datang ada sekelompok orang ini melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut, ternyata ditemukan ada kurang lebih 3 kantong, dan setelah dibongkar ternyata kantong itu sudah berbentuk paketan ini yaitu jenis ganja. Jadi kurang lebih ada 100 lebih dalam bentuk poket ya, dalam bentuk paket-paket di dalam tas tersebut. Kemudian petugas yang melakukan penyelidikan di seputaran Kampung Moso bersama dengan masyarakat, dan masyarakat menginformasikan bahwa kurang lebih ada 5 orang di seputaran Kampung Moso yang berupaya ya, karena dikejar, berupaya untuk mengamankan lagi paket yang telah diamankan petugas. Dari 5 orang ini kita amankan 3 orang, jadi kita dibantu dengan masyarakat. 3 orang ini kita amankan dengan inisial JY, kemudian JA dan VA. Umur 28 tahun ya, untuk JA 26 tahun dan VA 20 tahun. Mereka ini tersangka, ditetapkan tersangka, mereka warga negara dari Papua New Guinea. Ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 20 tahun, bahkan seumur hidup. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Badan Narkotika Nasional BNN Papua Barat membongkar sindikat jaringan penyelundupan narkoba di Provinsi Papua Barat dengan menyita puluhan kilogram ganja sejak Januari hingga Februari tahun 2023. Narkotika yang berhasil disita berjumlah lebih dari 10 kilogram dari 4 orang tersangka.
Sebagian ganja tersebut dipaketkan dalam bungkusan kecil yang siap diedarkan. Pengungkapan kasus ini merupakan yang terbesar di Papua Barat, hasil kerjasama Polda Papua Barat dan Bea Cukai. 3 LKN atau 3 berkas, 3 laporan polisi ya kalau di Polri, 3 LN terkait pengungkapan kasus narkoba di Papua Barat periode Januari dan Februari. Jadi yang pertama ini merupakan hasil dari kerjasama yang bagus ya, yang sinergi antara Polda dari Dirjen Bea Cukai dan hal ini kantor Manowari dan BNN. Jadi kronologis yang pertama pada bulan Januari kita menerima informasi juga dari masyarakat ini tanggal 20 Januari akan adanya peredaran narkoba jenis ganja yang akan dibawa dari Jayapura. Nah dari Jayapura kemudian kita melakukan intercept bersama dengan Polda dan teman-teman dari Bea Cukai. Kita berhasil mengetahui yang bersangkutan dan kita lakukan penangkapan di atas kapal. Jadi di atas kapal kita ajak turun. Waktu itu kita coba kembangkan namun tidak berhasil. Ganja tersebut diselundupkan para pelaku dari Papua New Guinea lalu dijual di Kota Sorong dan Manokwari, Papua Barat. Mereka terancam Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 20 tahun. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemkab Merauke meminta warga mewaspadai banjir rob, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah pesisir pantai. Sekretaris Daerah Merauke Ruslan Ramli mengatakan pihaknya telah menyiapkan skema penanganan terhadap warga yang terdampak, termasuk bantuan bahan makanan. Perhatikan apa yang sudah dirilis oleh BMKG bahwa ada beberapa distrik yang kemungkinan, karena ini namanya juga perakiraan, kemungkinan akan terjadi banjir rob terutama di daerah Kimam, Tabunji dan beberapa distrik. Kita tetap berharap bahwa masyarakat kita tetap waspada, pemerintah tetap memantau perkembangan ini. Mudah-mudahan itu hanya perkiraan dan tidak terjadi. Dan alhamdulillah sejak kemarin sampai hari ini dan mudah-mudahan sampai tanggal 26 itu hal yang diperkirakan itu tidak terjadi di beberapa distrik yang sudah dirilis oleh BMKG. Kesiapan Pemda sendiri Pak untuk kesiapan evakuasi? kita termasuk ini Pak Bupati selalu mengingatkan terutama dari BPBD tetap senantiasa waspada untuk mengurutkan tim kalau memang ada hal-hal yang perlu diintervensi dari aspek kebijakan. Kawasan pesisir pantai yang rawan terjadi banjir rob adalah Distrik Kimam dan Distrik Komba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kelangkaan minyak tanah di Merauke masih terjadi. Antrean warga untuk mendapatkan minyak tanah terlihat di sejumlah tempat. Kondisi semakin diperparah dengan pasokan gas LPG yang belum banyak, serta belum pahamnya sebagian warga Merauke menggunakan gas LPG. Pakai minyak tanah, tapi keliling cari di Merauke itu minyak tanah susah. Kita mau beralih ke gas LPG, tapi yang pertama itu gas LPG harganya mahal. Yang kedua juga kita takut kalau pakai gas LPG itu gampang meledak. Ya. Kemudian di Merauke ini kalau gas LPG itu sangat susah dicari. Kenapa jarang dijual itu? Iya, jarang dijual kalau di Merauke sini. Pemerintah kabupaten didesak segera mengatasi masalah kelangkaan minyak tanah agar tidak berlarut-larut karena menyulitkan warga. Apalagi jelang bulan Ramadan, kebutuhan masyarakat makin meningkat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Upaya Pemkab Merauke untuk mengurangi antrean kendaraan di SPBU dengan mengeluarkan kartu kendali bagi sopir untuk membeli BBM secara bergilir ternyata cukup efektif. Sejak 4 hari terakhir, antrean truk di 3 SPBU di Merauke terlihat mulai berkurang dan tidak lagi mengular hingga lebih dari 2 km. Akhir-akhir ini antrian mobil sudah gimana berkurang ya? Agak berkurang ini, biasanya panjang sekali Pak. Oh gitu, berapa hari ini berkurang Pak Kujang? Sudah 2-3 hari ini kan. 2-3 hari ini.
Nah, kalau berkurang begini, kira-kira menurut Bang Ujang bagus nggak seperti ini? Bagus, kayaknya mungkin stok BBM sudah mulai lancar toh. Oh gitu. Ini kan ada pemberlakuan penjataan ya dari pemerintah. Oh jadi bagus seperti ini Bang ya? Iya, tidak tahu nganter itu, kasihan kalau nganter panjang berarti kan BBM agak lambat ini toh. Dikasih masuk. Iya, masuk jadi tetap SPBU ya. Iya. Untuk antri BBM ini sekarang bagaimana Pak kayak ini? Sudah berkurang apa? Sudah agak berkurang, Pak. Oh. Sudah beberapa hari ini loh sudah ada. Cuma ada sedikit. Sedikit aja Pak ya. Biasanya sampai berapa banyak Pak kalau biasanya banyak penuh. Sampai begini. Sampai jalan sini loh. Pak, kalau antri panjang gitu kan Bapak kan jualan di sini, menghalangi juga Pak ya? Iya, yang juga menghalangi tapi ya nggak pernah, memang udah dari pemerintah begitu. Pak, menurut Bapak aturan pembatasan yang dilakukan oleh Bupati Merauke ini terkait dengan antrian BBM ini seperti apa Pak? Cukup berhasil? Ya, berhasil alhamdulillah ya. Artinya berhasil dengan mengurangi nih Pak ya? Sekarang antrian mobil untuk dapatkan solar ini gimana Ibu sekarang ini? Alhamdulillah ini sudah sepi, sudah nggak terlalu, ini cuma 2 mobil saja tadi pagi. Oh tadi pagi? Tapi sudah dari kemarin aja begitu. Dengan kartu kendali ini, setiap sopir truk dijatah 60 liter solar dalam 1 hari. Sehingga tidak ada lagi sopir truk yang harus antre berjam-jam tanpa kepastian untuk mendapatkan solar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pernikahan dini masih terjadi di Merauke. Padahal undang-undang secara tegas melarang pasangan menikah di bawah umur. Sejak Januari tahun ini, setidaknya ada 4 pasangan calon pengantin yang masih di bawah umur meminta petugas KUA Merauke menikahkan mereka. Tentu permintaan ini ditolak karena berdasarkan undang-undang mereka diperbolehkan menikah jika usia pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kalau aturan yang pertama nikah di KUA atau boleh dinikahkan itu berumur sama-sama 19 tahun. Nanti perempuannya 19 tahun, laki-lakinya juga umur 19 tahun. Tetapi misalnya di masyarakat ini ada yang datang ke KUA, di situ menyampaikan bahwasanya umurnya kurang dari 19 tahun, itu kita akan arahkan. Kita arahkan dengan kita beri surat penolakan nikah namanya. Itu yang pertama kita tujukan ke KPAI atau perlindungan anak di kantor sampingnya kantor bupati itu Bapak. Terus yang kedua itu kita tujukan kepada pengadilan agama. Nah selanjutnya nanti pengadilan agamalah yang menentukan ini boleh dinikahkan apa tidak. Dan mungkin pengadilan agama juga memeriksa, menyelidiki dengan syarat-syarat tertentu berkaitan dengan calon pengantin yang di bawah umur tersebut. Nah, begitu juga KPAI atau perlindungan anak, mereka pasti akan memberikan persyaratan supaya mereka bisa dilayani ini dan itu, termasuk itu pemeriksaan di dokter kandungan. Nah, alasan-alasan itulah nanti akan diringkas, dirinci menjadi surat atau dikeluarkanlah surat dari perlindungan anak itu untuk ditujukan kepada pengadilan agama. Batas usia tersebut bisa dilanggar jika pasangan di bawah umur tersebut mendapat rekomendasi dari pengadilan agama. Selain dilarang secara hukum, masih banyak warga Merauke yang belum paham bahwa pernikahan dini bisa menimbulkan penyakit seksual, melahirkan bayi prematur, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak Grand Final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemerintah Kota Jayapura menyalurkan 2.000 paket sembako kepada korban terdampak gempa bumi. Paket sembako tersebut merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para korban bencana di 5 distrik. Bantuan diserahkan langsung penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, untuk didistribusikan kepada 1.300 keluarga di 13 kelurahan. Atas terdampak itu, kita bersyukur bahwa Bapak Presiden Jokowi memberikan bantuan kepada warga, dan hari ini kita distribusi ke kelompok sasaran kepada warga masyarakat yang berhak menerima. Kita terima pada 5 hari yang lalu, minggu lalu, kami belum bisa distribusi karena validasi data. Sehingga dengan validasi data itu bisa penyalurannya tepat sasaran dan juga mengatur tata cara distribusinya sehingga tidak menimbulkan persoalan. Karena kita ingin, karena ini dari pemimpin negara, bantuan ini maka harus berjalan lancar, tertib, dan juga sukses dan tepat sasaran. Namun itu sih, dan hari ini bagikan kepada warga masyarakat yang menerima bantuan ini, semoga bermanfaat untuk meringankan beban atau kebutuhan keluarga dengan bantuan sembako yang diberikan. Proses pendistribusian bantuan sembako Presiden akan dikawal aparat keamanan agar benar-benar tepat sasaran ke penerima bantuan sesuai data yang tercatat di masing-masing kelurahan. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 sebesar Rp49 juta per orang sudah disahkan DPR RI. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Bagi calon jemaah haji, kini mereka harus mengeluarkan uang lebih besar untuk menunaikan rukun iman yang kelima. Kemenak Merauke hingga kini belum melakukan sosialisasi terkait kenaikan besaran BPIH karena hingga kini belum ada petunjuk terkait regulasi BPIH dari pusat. Calon haji Kota Merauke sudah ada yang ke kantor ini untuk menanyakan hal tersebut? Belum ada karena dia mungkin dia pantau di lewat media kan. Jadi untuk saat ini belum ada yang ke kantor untuk mempertanyakan karena memang sudah sekarang kan semua sudah diliput oleh media ketika kemarin pembahasan itu kan dia nonton di TV. Tapi sekiranya toh itu ada nanti kenaikan yang ditetapkan oleh 49 sekian ini, menurut Ibu kira-kira ada tidak nanti di antara jamaah yang list jadi berangkat yang mungkin akan keberatan terkait dengan itu? Itu yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan semua bisa memahami itu ketika ini apa keputusan pemerintah ini. Tapi untuk keputusan tersebut sudah disosialisasikan ke calon haji Merauke, Ibu? Belum, karena belum ada edaran pelunasan. Belum ada edaran pelunasan ya? Kita belum berani mempublish karena kota aja belum keluar dari pusat. Begitu kota ya? Resmi gitu. Begitu. Saat ini daftar tunggu calon haji di Merauke sudah mencapai lebih dari 2.000 orang. Mereka berharap tidak ada kenaikan BPIH karena sangat memberatkan, apalagi perekonomian belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi.